Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga belajar. Pada video kali ini kita akan belajar bersama melanjutkan video dari yang sebelumnya, yaitu mata pelajaran sosiologi untuk kelas 12. Nah, pada video kali ini kita akan belajar mengenai unit 1, yaitu tantangan kehidupan sosial. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Kita mulai dari definisi globalisasi. Globalisasi adalah suatu fenomena khusus dalam peradaban manusia yang bergerak terus dalam masyarakat global dan merupakan bagian dari proses manusia global itu. Kehadiran teknologi informasi dan teknologi komunikasi mempercepat akselerasi proses globalisasi ini. Nah, secara umum, globalisasi itu merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena adanya pertukaran pandangan dunia, pemikiran, produk, dan berbagai aspek kebudayaan lainnya. Istilah globalisasi itu diambil dari bahasa Inggris yaitu globalize yang berarti universal atau menyeluruh. Penambahan imbuhan ization pada kata globalization artinya proses mendunia. Sehingga globalisasi adalah proses sesuatu yang mendunia. Proses globalisasi itu dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya teknologi internet, infrastruktur telekomunikasi dan transportasi, pertukaran pelajar, dan lain-lain. Pada umumnya, globalisasi berhubungan dengan perubahan menyeluruh pada bidang ekonomi, industri, gaya hidup, dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Nah, di sini ada banyak para ahli yang memberikan pengertian tentang globalisasi, tetapi akan diberikan beberapa pengertian globalisasi agar warga belajar itu mudah dalam memahaminya. Pengertian globalisasi tersebut diantaranya adalah Anthony Giddens mengemukakan bahwa globalisasi adalah intensifikasi hubungan sosial secara mendunia sehingga menghubungkan antara peristiwa di satu lokasi dengan lokasi lain. Yang kedua, menurut Martin Albrow, menjelaskan bahwa globalisasi adalah seluruh proses penduduk yang terhubung ke dalam komunitas dunia tunggal, komunitas global dengan lokasi lainnya, serta menyebabkan terjadinya perubahan pada keduanya. Yang ketiga, menurut Selo Sumarjan menyatakan bahwa globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi antar masyarakat di seluruh dunia untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Yang keempat, menurut Ahmad Suparman, memberi pengertian globalisasi adalah suatu proses yang menjadikan sesuatu benda atau perilaku sebagai ciri dari setiap individu di dunia tanpa dibatasi oleh wilayah. Yang kelima, menurut Lawrence E. Rothenberg, menyatakan globalisasi adalah percepatan dari intensifikasi interaksi dan integrasi antara orang-orang, perusahaan, dan pemerintah dari negara yang berbeda. Beberapa ahli seperti yang memberikan pengertian di atas menjelaskan teori terjadinya globalisasi. Satu ahli yang mengemukakan teori globalisasi yaitu Cochrane dan Payne menyatakan bahwa globalisasi dipengaruhi oleh 3 pelaku utama. Yang pertama ada teori global, yaitu mereka percaya bahwa globalisasi merupakan suatu kenyataan yang mengandung konsekuensi nyata terhadap bagaimana orang dan lembaga di seluruh dunia berjalan. Yang kedua, teori tradisional, yaitu mereka yang tidak percaya bahwa globalisasi sedang terjadi dan menganggapnya sebagai mitos atau sesuatu yang dilebih-lebihkan. Yang ketiga, teori transformal, yaitu mereka yang berada di tengah-tengah para globalis dan tradisionalis. Mereka percaya bahwa globalisasi tengah berlangsung, tapi menganggap pengaruh globalisasi terlalu dibesar-besarkan oleh para globalis. George Ritzer menyatakan bahwa era globalisasi ditandai dengan adanya inovasi di bidang komunikasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yaitu internet, mengalami kemajuan pesat. Hampir semua orang memiliki alat komunikasi yang terhubung dengan internet. Peristiwa di suatu masyarakat di belahan dunia dapat berlangsung
diketahui oleh masyarakat di tempat lain. Misalnya, peristiwa yang terjadi di negara Eropa atau Amerika dapat langsung kita saksikan melalui berbagai media televisi dan telepon pintar yang berbasis internet. Hal ini membuat masyarakat dunia merasakan sebagai satu kesatuan yang tidak terbatas oleh wilayah atau komunitas global. Ada banyak alasan tentang terjadi globalisasi yang melanda kehidupan masyarakat. Beberapa penyebab terjadinya globalisasi yang pokok yaitu 1. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi mengalami kemajuan pesat sehingga berperan besar dalam proses globalisasi di dunia. Era revolusi industri 4.0 sekarang ini ditandai dengan pengumpulan data besar yang berbasis internet. Artinya, semua data di seluruh dunia terhubung satu dengan yang lain. Yang kedua, perkembangan transportasi. Adanya globalisasi yang berbasis teknologi menyebabkan perkembangan transportasi antar negara semakin intensif. Mobilitas masyarakat untuk menjalankan aktivitas kehidupan sangat mudah dan cepat seolah tidak terbatas wilayah. Dengan demikian, proses perubahan sosial dalam masyarakat menjadi sangat tinggi. Yang ketiga, perkembangan bisnis ekonomi. Teknologi yang semakin maju berbasis internet membuat kegiatan transaksi jual beli antar negara menjadi lebih mudah. Saat ini, perdagangan sudah dapat dilakukan kapan dan di mana saja tanpa batasan ruang dan waktu. Bisnis online dapat dilakukan antar negara yang memudahkan masyarakat memperoleh barang yang dibutuhkan. Yang keempat, kerjasama ekonomi internasional. Kemudahan dalam membuat kesepakatan perdagangan internasional, yaitu perjanjian antar negara-negara di dunia, juga mengakibatkan proses globalisasi terjadi secara terus-menerus. Dengan demikian, terjalinnya kesepakatan kerjasama antar negara terkait dengan kebijakan ekonomi, ketahanan, politik, dan kebudayaan internasional. Selain itu, juga muncul persatuan antar negara dalam satu regional atau benua dalam upaya memperkuat sektor tertentu yang sifatnya saling menguntungkan. Yang kelima, berkurangnya konflik antar negara. Semakin tinggi kesadaran masyarakat dunia akan pentingnya hubungan internasional mengakibatkan berkurangnya konflik antar negara. Saat antar negara melakukan hubungan internasional, maka terjadilah globalisasi. Yang keenam, berkurangnya sumber daya alam. Ada beberapa sumber daya alam yang akan mengalami pengurangan setiap tahunnya. Hal tersebut membuat beberapa negara berinvestasi di negara lain untuk mengeruk sumber daya di negara tersebut. Globalisasi tidak dapat dicegah atau dihindari karena sudah menjadi bagian dari kehidupan itu sendiri. Oleh karena itu, globalisasi di satu sisi menjadi penting, tetapi di sisi lain membawa keburukan. Adapun dampak terjadinya globalisasi yaitu pertama dampak positif globalisasi meliputi perkembangan iptek yang semakin pesat. Kedua, pembangunan baik dari segi infrastruktur maupun suprastruktur semakin pesat. Ketiga, meningkatnya penegakan hukum, perlindungan HAM dan pendewasaan demokrasi dalam politik. Yang keempat, meningkatnya kualitas produksi agar dapat bersaing di pasar internasional. Yang kelima, meningkatkan kepribadian, sikap hidup, dan pola pikir sehingga tidak mudah terpengaruh budaya negatif. Yang keenam, kemudahan memperoleh kebutuhan hidup dengan banyak variasi dan harga yang murah. Ketujuh, kemudahan dan kecepatan memperoleh informasi yang bermanfaat dalam aktivitas karena sudah terhubung dengan jaringan data terpusat. Memiliki wawasan lebih luas dan dalam memahami dan menangani persoalan dengan belajar dari permasalahan di masyarakat lain, meningkatnya budaya disiplin dan etos kerja sehingga meningkatkan hasil produktivitas dan prestasi kerja, peningkatan hubungan antar negara di sektor ekonomis sehingga terjadi kemudahan dalam bertransaksi secara online baik dalam negeri maupun ke mancanegara. Adapun dampak negatif dari globalisasi meliputi pembentukan jaringan global yang merangkul seluruh dunia dan mengarahkannya pada poros kendali negara yang memiliki kekuatan ekonomi raksasa akan menimbulkan ketergantungan negara miskin. Yang kedua, menimbulkan kesenjangan kepemilikan modal yang mendorong timbulnya kesenjangan sosial ekonomi masyarakat. Hal ini dapat mendorong terjadinya kapitalisme dalam dunia ekonomi. Yang ketiga, terjadinya pembangunan yang tidak merata, yaitu daerah yang maju akan semakin maju dan daerah terpencil akan tidak bisa berkembang.
Yang keempat, menimbulkan liberalisme dalam berbagai bidang, misalnya kebebasan yang melalui batas dan mengatasnamakan HAM serta demokrasi. Yang kelima, menimbulkan individualistis dan materialisme yang lebih mengutamakan keuntungan dan kepentingan dari partikular sehingga meninggalkan budaya kekeluargaan dan kegotong royongan. Yang keenam, menimbulkan permasalahan sosial yang mengancam nilai sosial seperti konsumerisme, sekularisme, hedonisme, materialisme, dan sebagainya. Yang ketujuh, memudarnya bahkan hilangnya budaya luhur bangsa akibat pengaruh yang datang dari luar. Banyak peniruan budaya buruk dari negara barat yang tidak sesuai dengan budaya kita, yang menyimpang dan melanggar ajaran agama, moral, etika, dan hukum. Yang ke-8, masuknya paham-paham yang tidak sesuai dengan ideologi negara yang menimbulkan konflik di masyarakat akibat hubungan dengan masyarakat lain atau radikalisme. Yang ke-9, meningkatnya kualitas dan kuantitas kriminalitas karena imitasi dengan banjirnya film dan tontonan dari negara asing. Yang ke-10, kualitas lingkungan menjadi semakin buruk akibat sampah industri yang berkembang pesat. Dalam perkembangan globalisasi di dunia, terdapat hasil dari pengaruh tersebut, baik dari segi positif maupun negatif. Nah, dampak yang ditimbulkan dari gerakan globalisasi di negara-negara berkembang, selain bentuk-bentuk kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang diakibatkan oleh perusahaan pertambangan di negara berkembang oleh negara maju, terdapat pula kerusakan lingkungan di negara berkembang. Sebagai contoh, terjadinya penurunan kualitas air permukaan di sekitar daerah industri akibat bahan pencemar. Yang kedua, konsentrasi bahan pencemar yang berbahaya bagi kesehatan penduduk seperti merkuri, kadmium, timah hitam, dan sebagainya dapat meningkatkan ketajaman dalam kandungan air permukaan dan biota airnya. Yang ketiga, kelangkaan air tawar semakin terasa, khususnya di musim kemarau, sedangkan di musim penghujan cenderung terjadi banjir yang melanda banyak daerah akibat kondisi ekosistemnya yang telah rusak. Yang keempat, temperatur udara maksimal dan minimal sering berubah-ubah. Bahkan temperatur tertinggi di beberapa kota seperti Jakarta sudah mencapai 37 derajat Celcius pada musim kemarau di hari terpanasnya. Yang kelima, terjadi peningkatan konsentrasi pencemaran udara dan debu akibat polusi asap pabrik dan kendaraan bermesin. Yang keenam, sumber daya alam yang dimiliki bangsa Indonesia terasa semakin menipis, seperti minyak bumi dan batu bara yang diperkirakan akan habis akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan. Yang ketujuh, luas hutan Indonesia semakin sempit akibat tidak terkendalinya penambahan yang disengaja atau oleh bencana kebakaran. Yang kedelapan, kondisi hara tanah semakin tidak subur dan lahan pertanian semakin menyempit dan mengalami pencemaran akibat polusi tanah dan polusi air di permukaan. Yang kesembilan, meningkatnya limbah rumah tangga yang tidak dapat didaur ulang sehingga menyebabkan pencemaran tanah dan banjir saat hujan. Yang kesepuluh, pembuangan limbah industri berbahaya yang semakin lama semakin mengkhawatirkan karena tumbuhnya perindustrian. Sumber utama dari perusakan dan segala bentuk eksploitasi lingkungan yang terjadi dipelopori oleh industri yang dikuasai sepenuhnya oleh negara maju. Sesungguhnya, negara berkembang lebih banyak dirugikan atas upaya kerjasama tersebut, mengingat selain telah dikuras kekayaan alamnya oleh negara maju, pembagian hasil yang tidak merata, serta dampak dari eksploitasi aktivitas industri, ditambah lagi dengan permasalahan limbah yang dihasilkan. Limbah industri baik berupa gas, cair maupun padat umumnya termasuk kategori dengan sifat limbah B3, yaitu limbah bahan berbahaya dan beracun. Yang sangat ditakuti adalah limbah dari industri kimia yang menyebabkan terjadinya penyakit. Globalisasi dalam dinamika pekerjaan masyarakat modern. Saat ini, kehidupan masyarakat modern itu sudah sangat dinamis dan telah membentuk pola-pola kerja baru yang mengacu pada perkembangan teknologi. Pada era industri 4.0 ini telah terciptakan jenis pekerjaan baru yang memungkinkan mereka untuk bekerja lebih mudah dan hanya memanfaatkan jaringan internet untuk bekerja secara online, mulai dari penulis, YouTuber, influencer, programmer, dan lain-lain. Nah, dengan adanya globalisasi seakan meleburkan semua batas ruang dan waktu hingga muncul fenomena digital nomad
yaitu orang yang bekerja tidak terikat oleh waktu dan tempat. Oke, warga belajar, itu dia penjelasan materi untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.